Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah, kemudian pimpinan ranting Bapak Syafri, kemudian yang kami hormati pula dari Lazismu dan juga Bapak Surya dari Sidoarjo, segenap calon wali santri TPQ Miftahus Sa'adah yang kami hormati pula, dan juga generasi Qur'ani, calon pemimpin masa depan, adik-adik calon santriwan dan santriwati TPQ Miftahus Sa'adah yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita dapat bertemu, bertatap muka kembali dalam acara sosialisasi metode tajdid di pembukaan TPQ Miftahus Sa'adah Ledok ini insya Allah. Kemudian salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita, yang telah mengajari kita semuanya dari zaman kejahilian menuju zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam, agama Islam yang kita alami pada saat sekarang ini. Sebelum ke materi, coba Bu Tari ya, saya terbiasa lagi Bu Tari ya. Coba yang calon santriwan dan santriwati TPQ Sa'adah angkat tangan. Angkat tangan, angkat tangan. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, ada gak kira-kira tua sama muda? Coba yang calon santri sini angkat tangan dulu. Mau tak hitung? Siapa tahu dapat hadiah. Siapa tahu. Sebentar, yang di depan ini kayaknya saya kenal deh. Masuk. Siapa ya? Ini apa namanya? Kia. Iya, SD Muhammadiyah juga. Kelas berapa? Masya Allah, mau di sini juga. Saya kan ketemunya di kelas 1. Iya, belum dulu Pak. Iya, ini mau jadi santri apa mengantarkan adiknya? Mau jadi santri juga, Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah ternyata yang di sini sudah ada yang sudah mengikuti metode tajdid ya. Ada Zafir, putranya Ustazah Vivi, dan juga ada Kia. Iya, Kia. Nama panjangnya siapa sih? Nama panjangnya? Iya, ini dari SD Muhammadiyah kebetulan memang sudah memakai metode tajdid gitu ya Bapak Ibu semuanya. Metode tajdid ini adalah salah satu metode yang dari kalangan Muhammadiyah, begitu ya. Kalau di luar sana mungkin ada metode ini dan metode ini, tapi kalau di kalangan Muhammadiyah ini ada metode tajdid. Kira-kira insya Allah paling gampang gitu ya, pastinya paling gampang karena saya sudah mengalami sendiri, anak saya dua-duanya juga sudah memakai metode tajdid. Kebetulan kita mengajar mulai tahun 2018. Insya Allah sudah ada Vivi, kemudian Ustadz Fajar itu, dan mungkin juga Ustadz yang lain sudah lebih dulu gitu ya Bu ya, sudah mengikuti pelatihan metode ini gitu ya. Jadi sedikit banyak insya Allah sudah bisa, sudah tahu tata caranya begitu. Jadi nanti ketika sudah mengajar, insya Allah belajar sambil mengajar begitu ya, insya Allah. Nah, metode tajdid ini metode membaca Al-Quran yang insya Allah akan menggunakan otak kanan dan otak kiri begitu ya. Jadi kalau metode-metode yang lain mungkin kita hanya membaca saja, kemudian mengamati gitu ya, yang gerak otak kanan saja, otak kiri ya. Kemudian kalau metode tajdid ini beda, nanti kita akan selingi dengan tepuknya gitu. Cuma kadang ada wali murid atau oleh santri yang berkata begini, kok ngaji pakai tepuk gitu, emang nyanyi? Nah, karena ini kita menanamkan kecintaan Al-Quran ini dimulai dari anak kecil terlebih dahulu ya, ayah bunda, bapak ibu. Jadi anak kecil tuh biasanya sukanya apa? Menyanyi, tepuk-tepuk gitu nggih.
saudara ya, karena kan di TK pun begitu ya, karena beliaunya adalah kepala TK juga, gitu ya. Metode tajwid ini membaca Al-Quran tapi diselingi dengan tepuk. Apakah nanti ketika sudah bisa membaca Al-Quran, sudah lancar ketika sudah sampai bisa baca Al-Quran dengan tepuk? Tidak, itu hanya ketika kita belajar di tilawah saja, gitu ya. Jadi kita belajar menggunakan tepuk itu ketika untuk membedakan panjang pendeknya, kemudian nanti ada ketika ada tasdid itu berapa ketukan, gitu ya. Jadi kita pakai tepuknya di situ, gitu ya. Kalau nanti kita sudah bisa, sudah mampu, kalau membaca Al-Quran tidak perlu pakai tepuk lagi, tidak masalah, gitu. Yang penting bacaan kita sudah sesuai dengan tajwid, gitu. Next, Ustaz. Terus, kalau dahulu kala biasanya orang-orang seperti saya karena sudah tua, mungkin dulu pernah mengikuti, pernah belajar menggunakan buku kayak gini ya. Sudah pernah juga ya. Iya, berarti kita sama mungkin usianya ya. Ini namanya peturutan mungkin ya, iya Ustaz ya. Atau ini sebelum Iqra keluar mungkin ya, karena saya itu dari zaman saya dulu orang yang memang saya ini orang-orang yang dari desa sangat primitif sekali. Jadi pertama kali saya lahir dan saya tahu buku mau belajar Al-Quran yang saya pelajari ini, dan ini prosesnya lama sekali. Kenapa lama? Karena saya dulu diajarinya alif fathah, a alif kasroh, i alif domah, u, a i u, sampai dengan huruf ya, begitu ya. Dan bawahnya juga alif tanwin an, nah gitu satu. Dan itu tebal sekali ya, nggak setebal Al-Quran sih, tapi setebal buku, gitu ya. Nah, ini yang membedakan antara metode yang dulu dengan yang sekarang yang akan kita pakai di PPG Miftah Ustadzah ini. Next, Ustaz. Lanjut terus. Barusan Ustaz. Nah, kalau yang ini sebenarnya di metode membaca Al-Quran itu ada beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan bunyi buta, ya. Mungkin ada yang kita tidak menjudge bahwa metode yang lain itu jelek, enggak, semua metode itu bagus, gitu ya. Cuman kalau untuk metode yang akan kita pakai ini lebih gampang, kemudian lebih cepat kita memahaminya sehingga lebih cepat untuk naik tingkat, gitu ya. Kalau yang menggunakan pendekatan bunyi buta, ini bunyinya ada dada, gitu ya. Kemudian bawahnya ada da'aba, ada bunyinya, tapi buta apanya? Buta maknanya, tidak ada maknanya, begitu ya. Bunyinya ada tapi tidak ada maknanya sama sekali, gitu. Bisa next, Ustaz? Lanjut. Nah, kemudian kira-kira kalau metode tajdid ini, metode tajdid ini goalsnya apa sih? Yang pertama adalah santri didik cepat dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti yang saya sampaikan tadi. Karena di awal-awal kita belajar itu menggunakan hitungan, menggunakan ketukan. Nanti ketukannya itu pakai hitungan itu ya. Kemudian menggunakan tepuk, gitu ya. Kalau misalkan nggak panjang tepuknya di atas, kalau panjangnya cuma satu tepuknya 2 kali di bawah, gitu. Nanti insya Allah kalau sudah praktek akan gampang sekali. Kemudian yang kedua, menumbuhkan semangat cinta Al-Quran. Insya Allah akan mencintai Al-Quran. Kenapa? Karena tidak membosankan. Karena belajarnya pun dengan happy, dengan ceria, ada nyanyinya, gitu ya. Cuman nyanyinya bukan nyanyinya yang sekarang, gitu ya. Nyanyinya tidak keluar dari koridor metode tajwid ini. Kemudian yang ketiga adalah santri hafal Al-Quran. Nah, selain di metode tajwid ini, selain kita belajar membacanya saja, nanti juga ada ketika anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran, biasanya di kelas 3 gitu ya Bu Bibi ya, itu insya Allah kita targetnya itu sudah bisa membaca Al-Quran. Kemudian kalau sudah bisa membaca Al-Quran, pastinya nanti juga akan ada target tahfidznya, begitu ya.
kemudian dapat memahami konteks surat juz 30 ataupun tafhimul Quran. Nanti ada di juz 30 itu mulai An-Naba sampai Anas, nanti akan dipelajari juga, bukan hanya menghafal saja, jadi plus tafhimnya, insya Allah begitu. Dan yang terakhir adalah membentuk karakter Qurani, insya Allah. Kan ketika kita sudah sering bertilawah, nanti insya Allah karakter kita menjadi karakter yang Qurani. Next Ustaz. Nah ini dia seriesnya gitu ya, adik-adik semuanya. Nanti kalau di sini nanti kita akan pertama kali tidak banyak jilid, tidak 1 sampai 10 jilid 1, jilid 2, jilid 3, tidak. Tapi yang warna biru itu adalah tilawah A dan tilawah B. Tilawah A itu biasanya anak TK. Yang di sini ada anak TK? Coba angkat tangan ya, anak TK yang mana? Safa. Yang mana anak TK? 1, 2, 3, 4. Oh, ada 4 anak TK di sini ya, Masya Allah. Oh, ada 5 ternyata ya. Nanti bukunya pakai buku yang biru ini ya. Si tilawah A itu ada tilawah A dan tilawah B gitu ya. Kalau sudah masuk TK nanti tilawah A. Kemudian selesai tilawah A nanti tetap pakai buku biru. Tetap pakai buku biru itu kelas 1 gitu ya. Kelas 1 sudah tilawah B gitu ya. Jadi ini tipis kayak buku tulis gitu ya, hanya ada 54 halaman insya Allah. Jadi ketika kita lulus di tilawah A dan B ini insya Allah sudah dipastikan bisa dipraktekkan membaca Al-Quran gitu ya, meskipun belum lancar sekali gitu. Kemudian kalau sudah lulus di tilawah A dan tilawah B, ada yang namanya buku warna hijau ini ada tajwid. Nah di tajwid itu nanti biasanya usia kelas 2. Kalaupun aku kelas 1 sudah bisa, oh bagus sekali, tidak masalah gitu ya. Jadi di tajwid nanti sudah kita belajar mat wajib gitu ya, mat jaiz dan segala macam, nanti pakai hitungan. Kalau tilawah A, tilawah B tadi kan tepuk. Kalau tilawah yang tajwid ini tambah pakai hitungan gitu ya. Kalau tasdid itu ngitungnya 3 gitu ya, jadi inna gitu, jadi ngitungnya 3. Oh berarti kalau dengung itu 3 kali hitungan begitu ya. Kemudian yang merah ini, nah ini ada juz 30, ini tahfidznya ya, mulai dari surat An-Naba hingga surat An-Nas. Jadi ketika anak-anak sudah lulus tajwid, nanti akan dimulai dengan tahfidznya, karena anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran. Lalu apakah tidak boleh ketika anak-anak masih tilawah, masih TK hafalan? Boleh, diselingi hafalan surat-surat yang pendek begitu. Next Ustaz. Nah ini dia, kenapa sih harus tajdid? Kenapa sih harus tajdid? Kenapa sih harus pakai tepuk-tepuk gitu? Kenapa sih harus pakai hitung-hitung? Aku kayak anak TK lagi gitu. Kenapa kira-kira? Yang pertama adalah, siapa yang bisa baca? Yang pertama adalah, siapa yang bisa baca? Zafir. Yang pertama adalah nomor satu. Pinter. Yang pertama adalah mudah gitu ya Bapak Ibu. Kenapa kok mudah? Karena tidak dimulai dari huruf alif, langsung menggunakan, tidak mengenal alif sampai iya dulu, alif ta sampai iya gitu ya, tidak. Jadi kalau misalkan dimulai dari alif dan sampai iya itu kan ada 27. Mungkin kalau otaknya anak-anak yang menengah ke bawah membedakan antara ba sama ta saja belum tentu sehari bisa begitu ya. Jadi kalau yang di metode tajdid ini langsung nanti pakai makna, ada nanti contohnya di sini. Selanjutnya Ustaz. Nah kemudian yang kedua, mengapa sih harus tajdid? Yang pertama mudah, kemudian yang kedua tidak berjilid-jilid ya, nggak banyak jilidnya, cuma ada jilid tilawah, kemudian ada jilid tajwid. Setelah itu insya Allah lulus dari tajwid bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya sudah menggunakan standar internasional gitu ya. Kalau sudah selesai tajwid tadi, Al-Qurannya pakai Al-Quran yang internasional gitu. Bagaimana sih nanti tanda-tandanya? Nanti akan diajari, akan dikasih tahu tanda-tandanya ikut Al-Quran internasional itu kayak apa. Selanjutnya ada mencerdaskan, menggembirakan gitu ya.
kalau kita belajar tajwid itu anak-anak akan cerdas. Kenapa kok cerdas? Happy terus, setiap kita baca tuh happy gitu ya. Saya bawa gitu ya Zafir ya, happy dong. Kemudian menggembirakan, kalau Zafir gembira sekali, mau pakai celepuk, pakai nyanyi gitu ya. Kemudian bisa sebelum bosan, ya anak-anak dipastikan bisa sebelum anak-anak bosannya itu datang. Kenapa? Ya karena nomor 2, karena tidak berjilid-jilid gitu. Karena anak kelas usia SD itu antengnya ya, maksudnya dia punya waktu untuk bisa berdiam itu paling maksimal 10 menit gitu ya, setiap hari, maksudnya ketika belajar ya 10 menit saja. Jadi ketika menggunakan metode tajwid ini, anak-anak akan bisa membaca sebelum bosan itu datang. Kemudian yang keenam adalah asli, pakai short ya, asli milik Muhammadiyah begitu. Kalau bukan kita, kalau bukan warga Muhammadiyah, lalu siapa lagi yang mau pakai tajwid ini gitu? Emang sudah ada yang menciptakan, sudah ada yang menjadi pelopor, sudah ada yang menyusun bukunya gitu ya. Kemudian metodenya sudah digagas dengan seapi mungkin, kita tinggal menggunakan saja sebagai warga Muhammadiyah gitu ya. Masuk gak gelem, emang gitu. Yang di luar sana kan sudah banyak sekali gitu ya. Saatnya kita warga Muhammadiyah ini menggunakan milik asli Muhammadiyah. Jadi menggunakan metode tajwid begitu. Next Ustaz. Nah, bagaimana sih ciri-cirinya kalau kita menggunakan metode tajwid itu? Yang pertama, langsung diawali huruf sambung begitu ya. Langsung diawali huruf sambung, tidak diputus-putus. Tidak za, tidak, tapi nanti ada huruf sambung, dan huruf sambungnya itu nanti akan lengket di kepalanya anak gitu ya, karena ada maknanya, bukan buta begitu. Kemudian menggunakan rasam usmani, tulisannya rasam usmani, kemudian berirama hijaz gitu. Berirama hijaz kira-kira sudah ada yang menggunakan satu-satu ketika imam mungkin sudah pernah menggunakan irama hijaz? Ada, alhamdulillah, masya Allah. Tadi yang kita dengarkan tadi ya, ketika kita masuk masjid pertama kali tadi sama Ustaz sudah diputarkan itu menggunakan irama hijaz dari Ustaz Anang ya. Ustaz Anang itu beliau yang pelopornya metode tajwid ini. Kemudian teori tajwidnya sederhana, iya, sudah saya alami. Saya dulu ketika belajar tajwid itu, mat itu dibagi menjadi berapa Bu Wiwi? Banyak banget ya Bu ya, banyak sekali. Tapi luar biasanya kalau otaknya zaman dulu itu nggak ngerti ya, kenapa ya otaknya orang zaman dulu tuh sih inget aja mat itu banyak, ada 15 apa ada berapa gitu ya. Mat topi banyak deh pokoknya. Idhar itu aja ada berapa, macam-macam. Kalau anak zaman sekarang gen apa namanya ya, gen alfa ya Bu ya, Gen alfa. Alfa ya, alfa. Kira-kira anak gen alfa diajak mikir apa? Tipis apa enggak? Gelem apa enggak? Susah ya. Dijak mikir apa? Titik ngono wis ya Allah, wis capek, wis ngantuk, wis emoh, wis ogah, wis segala macam, banyak alasan gitu ya. Makanya metode tajwid ini hadir ya. Teori tajwidnya sangat sederhana sekali, sangat sederhana, nanti akan dipelajari. Kemudian model pengajarannya awalnya menggunakan tepuk, hanya ketika awal, maksudnya awal itu ketika kita belajar saja. Nanti kalau kita sudah bisa, sudah mungkin ya, bacanya sudah mungkin tanpa menggunakan tepuk tidak masalah. Kalau kita sudah biasa, misalkan tasdid itu 3 ketut gitu ya, kita membaca tasdid itu pasti 3 ketut, kita ketika membaca Al-Quran tidak perlu menggunakan tepuk pun tidak masalah begitu. Next Ustaz, hari kurang 5 menit ya. Nah ini sudah terakhir ya Mbak Kia, ini pasti sudah di luar kepala ya ini ya, sudah, karena ini udah penuh kelas 1 mungkin ya Mbak ya. Mas Zafir sudah belajar ini Mas Zafir? Sudah, luar biasa. Bisa dipraktekkan ke sini boleh nggak? Bisa. Insya Allah. Nah tadi dikatakan kalau metode tajwid ini tidak dimulai dari huruf putus-putus
putus ya, tapi huruf sambung gitu ya. Biasanya ini ada beberapa trik, konsepnya itu ada beberapa trik. Pertama nyanyi dulu boleh, kemudian bercerita dulu gitu ya. Kalau Mas Zafir kira-kira bisa baca Mas? Saya pegang Mas Zafir yang baca pakai tepuk bisa ya? Bisa. Mau lihat ke sini tak? Ya, baca ya Mas ya. 1, 2, baca. Oh gitu. Pelan-pelan. Bawahnya. Bawahnya lagi. Bagus. Terus. Pinter. Terakhir. Sofa jaza. Pinter sekali. Terima kasih Mas Zafir. Udah duduk kembali. Gitu ya. Ini lo kok sama Bu? Ini karena Mas Zafir sudah bisa gitu ya. Jadi nanti kalau saya yang ngajarin, saya pertama pakai cerita dulu ya. Saya punya teman namanya siapa? Jaza gitu ya. Panjang kalau pakai cerita dulu. Saya bawa tulisannya, saya bawa pertama kali saya nggak menggunakan tulisan dulu. Saya bawa, kalau saya tangannya gini bilang apa gitu. Anak-anak lengket dulu di kepala. Oh, kalau Bung Tari tangannya gini berarti saya ngomongnya saya bawa. Setelah anak-anak lengket di kepala saya bawa, baru saya ajarkan tulisannya. Begitu selanjutnya. Dan kata-katanya pun mudah, sangat mudah diingat-ingat anak. Lidi ini biasanya anak kelas 1 yang baru mulai sapu lidi WD. Kalau Bu Tari bilang gini, tangannya gini apa? Sapu lidi. Yang diingat apa? Lidinya. Oh, lidiku sapu. Ternyata lidi ini gitu ya. Dan selanjutnya gitu ya. Insya Allah akan menggembirakan sekali karena nanti kata-kata yang ada di metode ini sangat populer ya, sangat populer sekali di sekitar kita. Kemudian terakhir mungkin Mas Safri. Nah, ini nanti di halaman selanjutnya gitu ya. Gampang sekali gitu ya urutannya. Jadi misalkan kita bacanya dari sini, nggak langsung ke samping untuk mengingat-ingat, memancing ingatan anak. Saya, ya, sa gitu ya. Saya dari iya, oh ternyata ini iya, berarti bawahnya iya, jadi ini ke bawah sini, jadi memancing ingatan anak-anak begitu ya. Itu nanti kalau misalkan ustadz-ustadzahnya nanti pelatihan gitu ya, insya Allah nanti akan dikupas habis. Itu berarti next project begitu ya. Mungkin sampai di sini dulu karena memang kita waktunya terbatas ya. Ini hanya sedikit saja gitu ya yang kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.